Nggak ada yang kenal kan? Makanya ada pepatah Arab begini, kalau kalian pengen dikenal, ya, pengen dikenal sama seluruh jazirah Arab, kalau pengen dikenal gampang, kencingi sumur Zam-Zam. Iki perse oknum-oknum Ba'alwi kadang-kadang ngomong ngelemahkan Indonesia seolah Indonesia udah dua apa-apa. Masya Allah, kalau seumpama mendoktrin mengatakan Indonesia tanpa Habib tidak akan bisa merdeka, Indonesia tanpa Habib ora bisa merdeka, sampai aneh percaya nopo mboten? Nama Ba'alawi yang menyandang gelar suci dari Nabi Muhammad SAW sekarang semakin dikuliti sahabat beriman semua. Gelar nasab hari ini tak lagi sekedar dengan identitas palsu, melainkan ia sudah berubah menjadi alat untuk menjadi kekuasaan sosial. Yang punya gelar merasa lebih tinggi, seakan-akan yang bertanya langsung dianggap salah dan dicap sebagai seorang pendosa besar karena telah berhasil menguliti siapa sebenarnya klan Habib Ba'alwi. Dan seolah-olah nasab bukan lagi untuk diteladani, melainkan tak boleh disentuh sama sekali oleh republik ini. Orang-orang yang bertanya mengenai klan Habib Ba'alwi harus dibungkam dan tidak perlu menanyakan dan tidak perlu lagi memperdebatkan bahwa nasab dari klan Habib Ba'alwi katanya dan konon adalah hasil rekayasa belaka. Dan gelar nasab yang diagungkan, namun standarnya tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Siapa yang sebenarnya berhak untuk memberi waktu untuk memberi kejelasan bahwa Ba'alwi nasabnya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW? Siapa yang berani menguji dan siapa yang berani mengawasi dalam hal ini? Bukan hanya Kiai Haji Maduddin saja yang mengulas tentang klan nasab Ba'alwi, melainkan orang-orang di republik di sini memberikan narasi tajam juga di beberapa timeline media sosial bahwa mereka menyatakan semua bahwa nasab klan Habib Ba'alwi semakin tidak tertolong dengan adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani, sahabat beriman semua. Menarik untuk disimak karena kejelasan dari klan Habib Ba'alwi yang mengaku nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain yang mati syahid di Padang Karbala semakin mendapatkan sorotan tajam negeri ini. Ya dulu, ladeni saja, cintai saja, katanya begitu. Ya Abah layani. Dia bawa Rolex palsu 40 juta, ya bayar. Tahu-taunya Rolexnya cuma 100.000 tadi. Kaligrafi 10 juta, padahal cuma paling-paling 1 juta. Nah ini. Pada kesempatan ini Abah ingin berbagi dengan ibu-ibu, ya. Dalam penelitian Kiai Imaduddin Utsman sudah final, Bu, ya, bahwa para habaib ini bukan duriat Rasul. Sampai Abah Setu pernah mengatakan siapa yang ingin meninggalkan Habib tapi takut kualat dan dosa, kasih ke saya dosa dan kualatnya. Saking Abah sudah hakul yakin, dari penelitian 2 tahun hampir 3 tahun dengan Kiai Imaduddin Utsman, bahwa ternyata mereka itu bukan duriat Nabi. Persoalannya dari mana? Mungkin Abah buka sedikit dulu, ya. Ini jam berapa, Kiai? Siap. Masih ada waktu ya? Dari mana persoalannya? Pada tahun 1825, tahun 1830 terjadilah perang di Ponegoro. Itu awalnya. Belanda habis-habisan. 150 tahun dia menjajah Indonesia. 20 juta gulden, itu enggak sedikit, Bu. 20 juta gulden itu saat itu. Habis dengan perang 5 tahun melawan Pangeran Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro bersama Sayyid dan Syarif yang asli yang datang dari Hijaz, Eksodus, karena di Hijaz mereka dikejar-kejar mau dibunuh.
Itu awalnya. Ya. Belanda setelah kekalahan, maka para ulama lokal saat itu sudah tidak percaya kepada Belanda. Tidak. Ya. Maka masyarakat saat itu tidak mau lagi. Perkebunan Belanda terbengkalai. Karena di kita ini dulu dikuasai, mereka menjajah kita. Perkebunan kita dikuasai oleh mereka. Yang dijadikan karyawannya, pegawainya adalah orang-orang kita sebagai jajahan. Nah, setelah terjadinya kalah dalam perang Diponegoro, ulama menghindar dari Belanda. Belanda memerintahkan Senokhorgronya membuat sebuah metodologi yang terkenal disebut Divida et Impera untuk memecah belah. Untuk menarik masyarakat Nusantara saat itu yang sudah tidak mau lagi bekerja di perkebunan Belanda, maka Senokhorgronya mendatangkan orang-orang Yaman ini. Ibu bisa cek di bukunya Panderplas, di bukunya Hub de Jong, di bukunya Senokhorgronya. Ibu cek nanti di perpustakaan adalah literatur yang berkaitan dengan penjajahan di era 1825 sampai 1990 sebelum kemerdekaan kita. Maka itulah awal bencana sesungguhnya. Belanda menghadirkan Senokhorgronya, mengundang orang-orang Yaman. Di dalam kitab, dalam bukunya Senokhorgronya menuliskan yang Sayyid, yang Habib itu hanya 700. Itu pun setelah dianalisa karena tidak ada yang namanya Sayyid yang asli. Sayyid Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman. 700 orang yang dibawa Belanda ke Indonesia itu juga ternyata bukan Sayyid. Kalau gelar ini memang sah, kenapa Habib-Habib asal Tarim Yaman seakan-akan ketakutan? Dan kenapa alergi terhadap transparansi di Republik ini? Dan kalau memang benar, kenapa takut untuk dilakukan verifikasi? Verifikasi data melalui klan Habib Ba'alwi untuk terus serta menampilkan bagaimana data-data sejarah, klaim-klaim sepihak, serta tokoh-tokoh sejarah di dalamnya tidak menutup kemungkinan untuk segera diuji coba kepada publik agar publik bisa meyakini bahwa nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, disinilah benturan-benturan itu terjadi, sahabat beriman semua. Sebagian masih ingin gelar berdiri di atas segalanya, namun sebagian yang lainnya menuntut agar gelar ini tidak lagi disematkan kepada klan Habib Ba'alwi. Jangan jadikan nasab sebagai sebuah tameng kebal terhadap sebuah kritik tajam di Indonesia. Kita tahu bahwa masyarakat multikulturalisme memang menganut bagaimana orang-orang di Indonesia bisa berpendapat dengan sewajarnya tanpa harus dihakimi dan tanpa harus dilabeli sebagai seorang pembenci. Wah, polemik di sini akan terus mengundang simpati berbagai kalangan ya, terlebih orang-orang yang selalu tidak mempercayai bahwa Ba'alwi tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan diikuti bersama itu 15.000. Disebutnya dalam kitab Hub de Jong adalah orang-orang, adalah disebut masakin, orang miskin Yaman yang sedang Yaman digempur oleh Inggris. Mereka eksodus ke Indonesia, judulnya cari duit, bukan mencetak ulama. Ada Sayyid dan Syarif yang asli sebelum mereka yang datang ke Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung Syahidan. Mereka ditampung oleh Hamengkubuwono kedua, kakeknya Pangeran Diponegoro, untuk melakukan perlawanan. Ya. Inilah awalnya. Maka oleh karena itu dari situlah berkembang
1886 Siap. dengan ulah seorang Habib. Ditangkaplah Pangeran Diponegoro dengan judul mau diadakan perjanjian. Itulah awal ya. Berjalan sampai mau mendekati kemerdekaan. Yang terjadi adalah di sana, di dalam bukunya Senok Horgronyo menceritakan kelakuan orang-orang Yaman yang mengaku Habib ini. Begitu buruk, kasar, rentenir, suka perempuan. Maaf, ini bukan ghibah, tapi adalah menceritakan apa yang ada di buku itu, ya. Dan menceritakan kalau mengikuti fatwa Imam Malik, boleh kita menggibah sesuatu yang berkaitan orang yang mengaku duriat Rasul. Karena kalau dibiarkan akan bahaya. Tadi semua ya. Merdekalah Indonesia, Bu. Waktu Indonesia merdeka, jumlah mereka ada 50.000 di Indonesia. Dan info terbarunya, klan Habib Ba'alwi di sini sudah mempersiapkan debat besar di negeri ini dan katanya akan mendatangkan nasabah yang dari luar. Tentunya, nasabah-nasabah di sini akan mengungkap secara luas dan tegas bagaimana keberlangsungan hidup dari klan Habib Ba'alwi yang mengaku nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena gelar tersebut bukan hanya gelar semata, melainkan gelar suci yang selalu disandangkan kepada Nabi Muhammad SAW yang seharusnya melahirkan keteladanan, bukan lagi sebuah ketakutan atau melahirkan dialog besar di negeri ini, bukan lagi sebuah ancaman besar. Namun, faktanya di lapangan klan Habib Ba'alwi dihadapkan pada masalah-masalah pelik yang tak mungkin bisa dihindari. Ajakan-ajakan debat beserta tokoh-tokoh di dalamnya turut serta menjadi polemik tersendiri bagi klan Habib Ba'alwi yang sejatinya semakin dikonotasikan di negeri ini, sahabat beriman semua. Maka pertanyaan ini akhirnya tak bisa dihindarkan mengenai siapa sebenarnya yang bermain-main di balik. Dan iya, maka pertanyaan ini akhirnya tak terhindarkan. Apakah gelar nasab masih soal amanah atau ini sekedar sebuah ujian semata, sahabat beriman semua? Atau ini akan menjadi sebuah privilege besar di negeri ini? Dan kalau sebuah gelar hanya kuat selama tidak dipertanyakan, kenapa masyarakat dianggap tidak wajar untuk menyatakan dan bertanya mengenai keautentikan sebuah data dan nasabah tersebut kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu digaung-gaungkan menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW. Saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.